kasih, hantarkan Jepara mendunia. Putri asri Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama, berkarya untuk majukan slogan mulia, teruskannya dari bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Jepara. Kepada Bapak Ahmad Nurrafiq SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa mawala amma ba'd. Presidah selaku moderator yang saya hormati, Pak Widodo dan Pak Toha selaku narasumber. Tapi ini juga ada pengawas datang nih, Bu Sukmandari juga oke. Ya, selamat bergabung bersama Bu Sukma. Kesempatan ini Ibu dan Bapak, kita akan melaksanakan kegiatan webinar kupas tuntas topik 2 sampai dengan aksi nyata. Kesempatan ini kesempatan yang baik dan ini dinamakan apa ini? Platform Merdeka Mengajar ya, PMM seri 2 yang akan mengupas tentang topik 2. Jadi mungkin topik 1 sudah tentang Merdeka Belajar, sekarang topik 2 kurikulum Merdeka. Seri-seri berikutnya mungkin akan sampai dengan topik 3 profil pelajar Pancasila dan seterusnya sampai selesai, sehingga benar-benar nanti bermanfaat untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin saya hanya sebagai apa ya, speakernya untuk memotivasi panjenengan semua supaya bisa bergabung bersama dengan narasumber yang pertama Widodo SPD MPD dan Bapak Ahmad Toha SPD. Sama-sama untuk mengupas. Iya, suaranya ini ya, kurang jelas ya. Boleh gunamu, kena kurang anu. Mengupas topik 2 tentang kurikulum Merdeka. Harapan kita bersama, karena kurikulum Merdeka ini memang baru tahun pertama dilaksanakan, mungkin masih banyak yang membutuhkan ya informasi tentang ini, dan tidak hanya cukup dibaca, diketahui, nanti sampai dengan kita implementasikan. Ya, saat ini implementasi kurikulum Merdeka, kami secara umum mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang benar-benar ingin bergabung ya dalam rangka setidak-tidaknya untuk diri sendiri, mengasah kemampuan diri sendiri supaya penguasaan terhadap kurikulum yang nanti akan dipandu oleh Pak Widodo, supaya di topik 2 sampai dengan aksi nyata untuk topik yang kedua terkait dengan kurikulum Merdeka. Monggo silakan nanti mungkin bisa didiseminasikan kepada teman-teman yang lain di kelompok
kerja guru, KKG dan lainnya yang ikut atau memperoleh pengalaman pribadi pada hari ini tentang kupas kurikulum merdeka sampai dengan aksi nyata. Nanti akan diantarkan oleh Bu Rosida. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Barangkali mungkin ada teman-teman dari SD, SMP, ya. Mungkin kalau ada yang PAUD silahkan. Dalam rangka memang untuk menyukseskan PMM. Rapat yang di Solo kemarin saya bilang 100% untuk IKM-nya. Kemudian lagi saya bilang login-nya di PMM juga sudah 100%. Tetapi pendalamannya untuk melibatkan pengalaman pribadi terkait dengan pelatihan mandiri ini yang ada di platform Merdeka Mengajar ini nanti sebagai tambahan supaya persentase untuk partisipasi di PMM ini nanti lebih maksimal. Ya, lebih maksimal. Karena hampir setiap satuan pendidikan itu tidak bisa 100%. Ya. Karena ada satu dan lain hal termasuk di partisipasi di pelatihan mandiri ini supaya nanti lebih maksimal semuanya akan dapat pengalaman masing-masing. Kemudian saat ini di seri 2 ini menampilkan topik 2 yaitu kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu sebagai kata kunci dalam pelaksanaan ini. Harapan kami semua supaya nanti tetap didiseminasikan di forum apa saja, supaya nanti baik topik 1 sampai dengan topik 8 itu nanti terkuasai dan semuanya bersertifikat. Nanti pasti dapat digunakan kemanfaatannya untuk KP atau lainnya. Karena dunianya saat ini didominasi dunia digital, sementara kegiatan-kegiatan seminar dan seterusnya terkait dengan ini untuk yang tatap muka sudah sedikit sekali kesempatannya dan banyak didominasi oleh daring seperti ini, maka kita maksimalkan dan semoga semuanya bermanfaat, kemudian mampu mengembangkan kita sendiri, kita tularkan kepada teman-teman yang lain agar benar-benar nanti implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Jepara baik SMP, SD maupun PAUD nanti bisa maksimal. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, kesempatan ini kesempatan yang baik. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama sebagai awal dimulainya webinar mengenai PMM seri 2 dengan topik 2 kupas tuntas, topik 2 kurikulum merdeka sampai dengan aksi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan Bapak, selamat melaksanakan webinar ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Nurrofik untuk sambutannya dan juga nasihat-nasihatnya. Semoga menambah semangat kegiatan kita pada siang hari ini ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Bapak Ibu mohon tidak absen di chat ya, tidak absen di chat karena mohon maaf ini agak sedikit mengganggu ya. Nanti untuk absensinya nanti akan ada sendiri formnya. Beda halnya dengan yang mengikuti melalui YouTube. Kalau melalui YouTube silakan berkomentar. Nanti jika di kolom chat kita absennya di sana semua, nanti akan banyak sekali chatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal absen dan screenshot foto Bapak Ibu yang ada di sini ya. Biasanya kalau kita kesulitannya dengan Google Meet itu kan kita tidak bisa menangkap layar semuanya gitu untuk foto-fotonya. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap
layarnya screenshot dari masing-masing laptopnya yang ada foto Bapak Ibu seperti itu. Nanti bisa dilingkari atau bagaimana gitu, atau namanya gitu. Jadi tidak perlu absen di chat. Kemudian Bapak Ibu jika raise hand ini hanya ditujukan jika Bapak Ibu ingin bertanya. Bapak Ibu nanti bisa bertanya melalui chat atau melalui langsung raise hand. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Widodo SPD MPD selaku pengawas SMP. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Widodo. Sebentar. Nggih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Nggih, terdengar Bapak. Jelas Pak. Iya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabid SMP Dinasti Kora Kabupaten Jepara, Bapak Ahmad Nur Rafiq SPD MPD. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ahmad Toha SPD. Yang saya hormati Ibu Rosidah SPD selaku moderator dan co-kapten Belajar ID Kabupaten Jepara. Dan Bapak Ibu peserta kegiatan webinar ini, baik yang ada di room webinar ini maupun yang ada di live streaming YouTube yang saya hormati. Dan tadi ada tamu khusus dari kabupaten sebelah, dari Kabupaten Kudus yang saya hormati. Tadi ada Pak Ulil dan Bapak tadi yang saya hormati. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan webinar ini untuk seri kedua yang kita rencanakan sampai seri ke-9 pemanfaatan PMM di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan yang pertama, seri pertama sudah berjalan dengan ini. Saya sambil presentasi ya, tidak apa-apa ya. Iya Pak. Sebentar. Apakah tayangan saya terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Belum terlihat? Sudah OTW. Proses Pak. Sudah. Iya. Sudah siap Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan seri pertama sudah berjalan dengan baik minggu kemarin dan luar biasa. Pesertanya sampai full ya, 300 dan bahkan banyak yang tidak bisa masuk. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di seri kedua ini juga sama. Dan kegiatan seri pertama yang pesertanya luar biasa, ini juga membawa dampak yang luar biasa. Ini sebelum saya masuk ke topik tentang topik 2 yaitu Bapak Ibu, ini saya tayangkan dulu tentang progres Bapak Ibu. Progres yang ada di dashboard PMM di Kabupaten Jepara ini pastinya ada signifikan dari kegiatan dari yang pertama minggu yang kemarin. Ini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke topik 2, ini kita dulu progres. Tadi pagi saya mengintip progres di dashboard PMM Bapak Ibu, ini dari TK. Alhamdulillah ini TK belum melaksanakan IKM, sebagian besar belum melaksanakan IKM. Ini TK, progres di TK Bapak Ibu. Kalau mungkin di ruangan atau di room ini ada yang dari TK, mohon maaf.
Ini TK dari Kecamatan Keling. Ini alhamdulillah sudah ada 7 Bapak Ibu guru yang melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Ini sudah ada 7 yang sampai aksi nyata. Bang Sri 1, yang kecamatan yang lainnya mungkin baru proses OTW. Ya. Terus ini kalau kita lihat rekodnya nama sekolah Bapak Ibu, ini ada Pos PAUD Tunas Kalingga, ini ada 5 Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti. TK IT Ihsanul Amal ada 2 dan Pos PAUD Pelita Bangsa ada 1. Ini luar biasa Ibu Ivo Yekti Widayanti ini ya, ada sudah mengunggah aksi nyata 5 topik ini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti Bapak Ibu guru yang ada di TK dan PAUD ini Bapak Ibu. Kita intip lagi yang SD hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk yang SD, suara saya masih terdengar Bapak Ibu ya? Terdengar, Pak. Jelas, Oke. jelas. Masih Pak, Jelas, Pak. masih Yang terdengar. luar biasa SD Bapak Ibu. SD ini saya ambil 6 yang teratas saja, yang ada di dashboard PMM ini. Kecamatan Kalinyamatan. Aplaus untuk Kecamatan Kalinyamatan ini luar biasa. Kecamatan Kalinyamatan ada 402 Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan PMM sampai akhir. Luar biasa. Ada 41 Bapak Ibu. Melan 205, Nalum Sari 148, Kembang 139, Bate Alit 54 dan Melonggok 46. Luar biasa ini. Ini kalau kita nama sekolah ini ada tertinggi SD Teluk Wetan. Ini aplaus untuk SD Teluk Wetan. Terima kasih SD Teluk Wetan ini. Dan ada SD Pindo Sawalan 28, Margoyoso 27 dan yang lainnya sampai SD Batu Kali ada 24. Untuk nama guru ini yang ada 3 yang sudah sampai selesai topik ke-10 Bapak Ibu. Ini Bu Rohimah, Bu Eni Pujiastuti, Bu Lestari Rahayu. Terima kasih luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti setelah seri kedua ini Bapak Ibu guru yang SD akan menyusul semuanya. Mudah-mudahan amin. Bapak Ibu, untuk yang SMP, ini SMP. Prioritas kami yang ada di SMP Bapak Ibu. Ini saya ambil 6 yang tertinggi Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat kecamatan Bapak Ibu, Pecanaan ini ada 26. Sudah ada 26 Bapak Ibu yang sudah mengunggah sampai aksi nyata. Kalinyamatan ada 18, Jepara Bapak ada Widodo 6. nyuwun sewu, Bapak. J. Slide-nya belum pindah, Pak. Oh, slide-nya belum pindah. J. Di tempat kami sudah pindah ya. Sampai mana ya? Masih di pertama. Masih judulnya. Oh gitu ya. J. Pindah ini Ibu ya. Nah, niki sampun, Pak. Oh, sudah saya gini saja berarti. J. Tadi TK sudah ya? J, SD sampun. Bapak Ibu. Tadi sudah saya terangkan SD ya. Luar biasa Kalinyamatan. Ini saya langsung ke SMP saja. SMP ini SMP Wali Songo. Ini tertinggi 18 Bapak Ibu guru yang sudah mengunggah aksi nyata. Ditusul SMP Negeri 1 Kalinyamatan, SMP Negeri 1 Pecangan, dan yang lainnya. Kalau kita lihat rekodnya, ini ada 2 Jah Sukalin dari SMP 1 Kalinyamatan dan Bu Sumaryati dari SMP 1 Pejangan ini. Sudah sampai topik yang kelima. Nah ini Bapak Ibu. Ini progres kita tadi pagi Bapak Ibu. Kalau kita ini saya mohon maaf saya tampilkan SMP mumpung ini ada Bapak Kabid SMP Bapak Ibu. Ini mumpung ada Bapak Kabid SMP, mohon maaf Pak Fik ya. Ini perkembangan progres pemanfaatan PMM SMP di Kabupaten Jepara, Bapak. SMP. Dari 99 sekolahan, ini yang ada 5 sekolah. Ada 5 sekolah yang perlu perhatian khusus, Bapak. Ini sudah login tapi belum mulai belajar.
Berarti aku ini gara-gara SMP ber-SD. Satu belum ada yang mulai belajar, Bapak. Ini di Masih 5 SMP, Pak. ada 5 sekolah. Terus ada 6 sekolah yang sudah proses belajar tapi belum lulus postes. Kalau ini mungkin waktu belum punya kesempatan untuk postes, mudah-mudahan akan berlanjut. Dan yang ketiga, masih ada 21 sekolah yang sudah lulus postes tapi belum sempat mengunggah aksi nyata. Ini juga perlu perhatian nanti. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini akan meningkat progresnya. Dan yang sudah lulus top ini alhamdulillah di SMP ada sekitar 60%, yaitu 57 sekolah yang sudah lulus topik atau sudah mengunggah aksi nyata. Walaupun saya cek baru 1 guru dari belasan guru, tapi sudah termasuk sudah lulus topik. Ini Bapak Ibu, progres kita sampai hari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan seri yang kedua ini, nanti kita lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mandiri di PMM, sehingga progres Kabupaten Jepara akan baik dan akan menjadi teladan di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Bapak Ibu, saya lanjutkan ke bedah topik. Nanti saya kerjasama dengan Pak Toha akan bagi waktu, Bapak Ibu. Ya. Ini topik yang kedua yang kita bahas, Bapak Ibu, yaitu tentang kurikulum merdeka. Kalau topik pertama kita membahas tentang merdeka belajar, yang kedua kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Walaupun saya yakin panjenengan sudah ada yang selesai topik 2 ini, tapi tidak apa, dimantapkan lagi. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum, nanti setelah kegiatan seri 2 ini bisa memulai topik yang kedua, yaitu tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, untuk topik kurikulum merdeka ini yang nanti yang kita bahas itu ada 4 kegiatan, yaitu pemahaman kurikulum dan pelajaran, ke pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran yang mendorong murid untuk merdeka belajar, Bapak Ibu. Kurikulum, Bapak Ibu, ini mestinya juga tidak lepas dari perkembangan. Ini sekilas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, Bapak Ibu. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, ini sejak kurikulum pertama kali diberlakukan tahun 1947, sampai sekarang kita sudah mengalami kurang lebih 12 kurikulum, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 6, 12 kurikulum plus kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak alergi dengan perubahan kurikulum, karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Sehingga ini harus kita sadari. Bapak Ibu, pada topik yang kedua ini nanti kita belajar tentang 2 modul, yaitu modul yang pertama itu kita akan membahas tentang kurikulum secara umum. Ini ada 2 materi, ya. Terus yang kedua, modul yang kedua tentang kurikulum merdeka. Ini sehingga di topik yang kedua tentang kurikulum merdeka ini kita bahas 2 modul. Kalau dulu di seri yang pertama ada 5 modul, sekarang di seri yang topik yang kedua ada 2 modul. Ya. Di modul yang pertama kurikulum, Bapak Ibu, ini bagi panjenengan yang sudah buka atau sudah belajar atau bahkan sudah lulus postes, lulus topik, sudah unggah aksi nyata, mestinya sudah paham ini. Topik yang modul yang pertama ini kita ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu membahas tentang kurikulum. Ada 3 tayangan video. Video yang pertama, apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan setelah itu panjenengan nanti diarahkan untuk latihan pemahaman, menulis refleksi. Oke, ini tentang kurikulum. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu kurikulum
pembelajaran ini hanya ada satu video tayang yang mestinya harus panjenengan ikuti. Setelah itu latihan pemahaman dan panjenengan diarahkan untuk menulis refleksi dari kegiatan. Setelah selesai kegiatan memahami konten yang ada di video, panjenengan diarahkan untuk mengerjakan post test Bapak Ibu. Ada 8 soal post test yang panjenengan wajib ikuti atau wajib selesaikan, yaitu 8 soal post test. Isi dari soal post test ini mudah karena semuanya ada di bahan tayangan video Bapak Ibu. Sehingga untuk itu harus benar-benar memperhatikan video tayang. Mohon jangan mencari kunci jawaban proses yang ada di Google atau di Mbak Google, nggih, sehingga pemahaman panjenengan tentang kurikulum akan baik, nanti pemahamannya berkurang, oke, lebih pelan-pelan tapi pemahamannya benar tidak. Seperti apa yang menjadi rohnya kurikulum merdeka itu adalah belajar yang mendalam bermakna, tidak melebar dalam dan benar-benar dikuasai, tidak melebar mengejar materi. Itu Bapak Ibu. Kalau kita intip Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Video 1, apa itu kurikulum. Nah, ini nanti panjenengan diajak untuk memahami apa itu kurikulum, komponen apa saja yang ada di kurikulum, peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran apa, pembelajaran dengan inquiry ini. Ini di kurikulum merdeka itu menekankan pada pembelajaran metode inquiry, yaitu penemuan Bapak Ibu. Ini di video 1 Bapak Ibu. Di video 2 panjenengan nanti diajak memahami tentang mengapa kurikulum perlu diubah. Yeah. Yang pertama di situ materi yang kita bahas adalah pentingnya perubahan kurikulum. Nah, kenapa kurikulum ini penting untuk dilakukan perubahan? Kurikulum yang baik itu yang bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai zamannya, okay? Karena memang kondisi saat ini berbeda dengan pada waktu kita belajar dulu, sehingga memang kurikulum harus menyesuaikan atau kurikulum itu dinamis Bapak Ibu, okay? Sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dibahas selanjutnya adalah 3 pilar pendidikan. Apa yang mendukung pendidikan? Yaitu ada 3 pilar: masyarakat, orang tua, dan sekolah. Ini menjadi pilarnya pendidikan Bapak Ibu. Yang keempat adalah merancang kurikulum dalam pembelajaran. Ini di video 2 Bapak Ibu. Saya agak cepat saja karena waktu Bapak Ibu ya. Bu Rosida, nanti kalau waktu saya habis tolong diingatkan Bu ya. Nggih, siap Pak. Oke. Video yang ketiga Bapak Ibu, ini panjenengan diajak untuk memahami mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Bagaimana dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda? Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kebutuhan murid kita itu berbeda-beda. Walaupun kita satu kabupaten, mungkin kebutuhan murid kita berbeda Bapak Ibu. Teman-teman yang mengajar di dekat pantai, di pinggir pantai, dengan teman-teman yang mengajar di dalam di area perkebunan atau mungkin di agak naik sedikit di Nalum Sari, bukit lah, ini kan kondisi karakteristiknya berbeda-beda. Ini juga perlu adaptasi kurikulum. Bagaimana kurikulum bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Nah, ini juga akan dipelajari di video 3 Bapak Ibu. Mengapa kurikulum berbasis sekolah membangun kurikulum berbasis sekolah pada KOSP, pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Bagaimana membangunnya? Ini ada di video 3 Bapak Ibu. Sehingga kalau panjenengan benar-benar memahami video, panjenengan akan mengerti. Sehingga tetapi kalau panjenengan mengambil tadi saya sebutkan ambil jawaban post test dari Google atau dari teman, maka tidak bisa memahami seluruhnya. Video keempat di modul 1 ini Bapak Ibu, ini tentang penyusunan KOSP. Kalau ini apa saja komponen yang ada di KOSP, okay?
prinsip pengembangan KOSP itu apa, prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Nah, ini ada di video 4. Ini kalau kita terangkan cukup lama ini Bapak Ibu ya. Ini nanti panjenengan bisa pahami betul, pahami dengan seksama yang ada di video Bapak Ibu. Itu modul 1 Bapak Ibu. Di modul 2 Bapak Ibu, ini ada 4 kegiatan modul 2. Tadi modul 1 setelah selesai panjenengan post-test, setelah lulus post-test panjenengan bisa melanjutkan ke modul 2. Modul 2 ini sudah lebih ke spesifik ya, tentang membahas tentang kurikulum merdeka. Kegiatan yang pertama yaitu membahas tentang prinsip umum pembelajaran. Ini ada di video 1. Video 1, panjenengan nanti diajak untuk membahas prinsip umum pembelajaran. Setelah selesai, nanti panjenengan di latihan pemahaman dan refleksi. Setelah itu berlanjut ke video yang berikutnya, yaitu tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ada 3 video Bapak Ibu, yaitu capaian pembelajaran, video capaian pembelajaran dari dalam kurikulum, dan kompetensi CP dan profil pelajar Pancasila. Itu dilanjutkan latihan pemahaman dan refleksi, ini harus runtut Bapak Ibu. Setelah itu struktur pembelajaran dalam kurikulum, ada video yang kelima. Ini juga sama, setelah selesai mengamati video, memahami video, maka melakukan latihan pemahaman dan refleksi. Terakhir dilanjutkan dengan post-test. 8 soal post-test juga di sini Bapak Ibu. Hingga kalau ini panjenengan lakukan, maka post-test akan sangat-sangat mudah. Kalau kita baca sekilas Bapak Ibu ya, video 1 itu prinsip umum pembelajaran. Ini isinya apa? Di video saya itu membahas 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini penting ya, mendukung perkembangan dan karakter murid, menyusun konteks kehidupan murid, mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Ini prinsip umum pembelajaran. Ini benar-benar sangat bermakna kita sebagai guru. Maka mohon video 1 ini benar-benar panjenengan amati dan hayati Bapak Ibu. Video 2, capaian pembelajaran, ini akan kita diajak memahami tentang CP, tentang fase dalam kurikulum merdeka, tentang muatan CP, tahap pembelajaran menurut Piaget, dan teori belajar konstruktivisme. Ini yang ada di video 2 Bapak Ibu. Di video 3 Bapak Ibu nanti panjenengan diajak memahami capaian pembelajaran dalam kurikulum. Ini yang sangat erat berhubungan dengan kita. Ini di video 3 Bapak Ibu. CP menurunkan CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP menjadi modul ajar, dan dilengkapi dengan asesmen pembelajaran. Membuat asesmen yang baik, modul ajar dan tadi ini dari ada di video 3. Maka mohon panjenengan benar-benar amati dan hayati, maknai yang ada di video 3 Bapak Ibu ya. Video 4 Bapak Ibu, ini lebih ke kompetensi capaian pembelajaran yang mengarah pada penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini Nyuwun sewu Pak Wit, kurang 2 menit nggih. Oh nggih. Ada dimensi profil pelajar Pancasila, CP, TP, ATP, dan merujuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang kelima tentang struktur pembelajaran dalam kurikulum Bapak Ibu. Pembelajaran, perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang, pembelajaran berbasis proyek, asesmen, dan alternatif model pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, itu konten-konten yang ada di dalam video yang saya harapkan panjenengan benar-benar mengikuti video dengan seksama. Dengan seksama, dengan mendapatkan makna yang ada di dalam video itu. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk aksi nyata nanti ini nanti dilanjutkan oleh Ahmad Toha. Ini untuk aksi nyata untuk saya sampai
konten yang ada di video. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan webinar yang kedua ini. Semoga nanti dengan kegiatan webinar ini kita tambah semangat untuk meningkatkan kompetensi kita melalui belajar mandiri di PMM. Selamat dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Jepara. Selamat berproses menuju proses pembelajaran dengan paradigma baru. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Widodo. Sangat jelas dan gamblang sekali ya. Bentar, ini banyak yang menghidupkan mikrofon. Nah, nah, terima kasih Sali untuk Pak Widodo. Kita sepertinya dengan paparan dari Pak Widodo tadi yang selaku pengawas, Bapak Ibu, Pak Widodo ternyata juga membuka semuanya secara gamblang, dijelaskan pada kita semua. Jadi ini kita sebagai guru yang merupakan pelaku yang merupakan pelaku dari IKM ini, nanti kita bisa juga mengikuti beliau. Kalau Pak Widodo saja sudah membuka semuanya, apalagi kita yang sebagai guru ya Bapak Ibu, meskipun nanti kita pelan-pelan, kita tetap terus melaksanakan. Sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting terus gitu. Daripada langsung banyak tetapi nanti tidak ada kelanjutannya. Baik Bapak Ibu, absensi sudah saya share di chat dan juga komunitas kita juga sudah saya chat saya taruh di chat. Bapak Ibu tinggal klik kemudian masuk supaya tidak ketinggalan webinarnya. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Pak Toha juga. Dan kita ke materi inti Bapak Ibu, materi inti tentang aksi nyata, karena yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu tentunya yang bagian aksi nyata ini ya, karena masih ada beberapa yang masih bingung gitu. Nah, untuk waktu selebihnya saya serahkan kepada Bapak Ahmad Toha. Pada beliau kami persilakan. Monggo Pak Toha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Dikora Kabupaten Jepara, Bapak Kabid SMP Dikora Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Ahmad Nurofik, dan Bapak Widodo, teman dalam PP juga sebagai narasumber. Beliau seorang pengawas di SMP, pengawas SMP di Dikora Kabupaten Jepara, serta Bu Rosidah, Kapten Belajar ID Kabupaten Jepara, sekaligus Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Jepara. Yang terhormat Bapak Ibu semua, Ibu guru dari PAUD sampai dengan yang mengikuti kegiatan ini. Ada yang SMA, ada yang SMP, SD. Di waktu yang agak layah-layah ini, sebenarnya untuk layah-layah ini, ngantuk ya Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu semua antusiasnya luar biasa. Ini menandakan apa yang disampaikan oleh Pak Wid tadi. Kita sebagai guru memang tidak luput atau harus selalu me-upgrade diri. Nah, bahasa kerennya yaitu harus turn-now. Oke, untuk seri kedua ini ya, saya dan Pak Wid kebagian topik 2, dan mohon izin share screen Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widodo hampir 70% tentang ada apa dan apa yang harus dilaksanakan di topik kurikulum merdeka. Dan mohon maaf, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu di sini. Mohon izin Pak Widodo dan para senior yang ada di sini. Kita sama-sama belajar saja.
Oke, Bapak Ibu, apakah sudah tampak? Belum. Belum, Bapak. Belum. Siap. Oke. Bentar. Apakah sudah tambah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke ya, saya Ahmad Toha, seorang guru di pesisir Pantai Utara, SD Negeri 9 Jambu. Nomor HP saya di situ sudah ada ya. Sehari-hari saya mengajar mapel PJOK, Bapak Ibu. Oke. Nah, monggo kalau mau berkunjung di kanal YouTube saya juga ada, Facebook saya juga ada. Dan ini email saya. Lanjut saja Bapak Ibu, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Wid. Oke. Nah, saya sekarang ke bagian aksi nyata Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di bagian aksi nyata topik 2 ini ada 3 jenis. Ya, ingat, guru dan kepala sekolah proporsional beda-beda. Yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Ingat, yang kepala sekolah tidak boleh yang ngambil nomor 2. Kalau yang nomor 2 yaitu membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, khusus guru. Kemudian yang ketiga, membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Jadi 3 ini kita bebas memilih satu, Bapak Ibu. Beruntung kita sebagai guru, 3-tiganya bisa kita pilih. Khusus kepala sekolah hanya 2, yaitu yang menyebarkan pemahaman dan membuat FGD. Nah, bagaimana bentuknya Bapak Ibu? Yang pertama, menyebarkan pemahaman kurikulum. Ada 5 petunjuk. Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Rancanglah rencana penyebaran ini. Bapak Ibu semua membuat materi kalau menyebarkan pemahaman kurikulum ini. Nah, tujuannya kepada siapa? Kepada teman sejawat, guru. Boleh 1 instansi, boleh lintas instansi, boleh 1 komunitas. Itu kalau ke guru. Boleh ke wali murid atau orang tua. Bisa juga boleh ke siswa Bapak Ibu. Nah, setelah itu komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dari mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Artinya setelah Bapak Ibu kita semua membuat materi, ya, kita komunikasikan. Ini loh materinya yang nanti mengapa kurikulum berubah. Nah, kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media. Bisa itu presentasi, artinya saat kita membuat penyebaran tadi Pak, Bu, okay. Bisa presentasi itu bisa lewat PPT, bisa lewat Canva, bisa lewat slide atau yang lain, poster, video, booklet, puisi, bahkan mohon maaf yang kita tidak bisa mengetik di komputer, buat saja di kertas folio, tempeli, tulis foto kegiatannya, umpan baliknya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Upik di di sesi 1. Nah, dengan cara yang efektif untuk sasaran kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring,
Bapak Ibu juga bisa seperti KKG tadi yang sampaikan oleh beliau berdua, Pak Taufik sama Pak Widodo, atau daring seperti ini, atau melalui medsos. Oke. Nah, sesuai yang Bapak Ibu kendaki. Jangan lupa yang keempat ini Bapak Ibu, mintalah refleksi, umpan balik dari sasaran Bapak Ibu semua. Nah, oke. Tadi Pak Widodo sudah menjelaskan bisa lewat kita belajar, fotokopi atau yang lain. Boleh form, boleh quiz, boleh jambur, atau boleh yang lain untuk umpan balik ini. Kemudian yang kelima, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan tadi. Ingat, aksi nyata di PMM ini, khususnya yang pelatihan mandiri, memang semua berbentuk PDF. Bagaimana Pak aksi nyata yang video? Ya di screenshot pelan-pelan, satu, kemudian dikasih narasi, baru di PDF-kan. Nah, bila mana Bapak Ibu mengambil yang ini, jangan lupa klik pilih aksi nyata ini. Kalau tidak Bapak Ibu klik, tidak akan pindah ke tab berikutnya. Nah, catatan enaknya ini dulu Bapak. Bisa Pak Toha, mohon maaf, share screen jenengan putus Pak. Tadi oke, siap, makasih. Ya, terima kasih Bu, saya ulangi. Oke, makasih. Lanjut. Hentikan. Bentar, ya. Jadi setelah Bapak Ibu membuat aksi nyata, enaknya Bapak Ibu sudah diisi. Bayangkan kalau di SD minimal ada 5 guru, gantian saja. Itu boleh Bapak Ibu. Kalau di SMP, SMK gurunya sangat luar biasa, itu bisa gantian. Nanti contoh saya pemateri pertama. Guru yang 4, pemateri kedua, ketiga, keempat. Nanti sebagai apa? Nah, seperti itu. Apakah ini sudah tampak Bapak Ibu? untuk Pak. Yeah. Nah, jadi tidak usah angel ya Pak. Ya, kalau tidak kita laksanakan, memang agak sulit. Nah, itu. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu milih yang pertama, jangan lupa klik yang ini ya Bapak Ibu. Pilih aksi nyata ini. Apakah sudah tambah Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Bapak Ibu membuat RPP dulu. RPP yang khusus untuk ini. Atau membuat kesepakatan kelas bagi yang mengikuti PGP, pendidikan program calon guru penggerak, pasti terbiasa yang namanya kesepakatan kelas. Atau melakukan asesmen diagnotis dan sebagainya. Ya. Silakan melibatkan aktor pemangku kepentingan untuk membantu pelaksanaannya. Artinya, ya otomatis melibatkan teman sejawat atau kepala sekolah atau pimpinan yang ada di situ, di lembaga itu. Kemudian yang kedua, praktekkan rancangan strategi Anda di kelas. Setelah kita membuat RPP tadi, kita praktekkan. Yang terpenting, jangan lupa minta umpan balik atau refleksi dari murid. Sekali lagi karena ini di siswa, kepada murid. Minimal 3. Bentuknya bagaimana? Monggo. Kalau memang bentuknya secari kertas, ya nanti ditempelkan
atau di foto bentuknya seperti itu. Kalau menggunakan Google Form, monggo. Jamboard tidak apa-apa. Dan yang lain Bapak Ibu. Dan unggah dokumentasi ini berupa dokumentasi proyek. Kemudian hasil refleksi atau umpan balik. Ini khusus guru Bapak Ibu. Kepala sekolah mohon maaf, kalau ngambil yang ini kemungkinan tidak akan divalidasi. Karena ini khusus guru. Walaupun mohon maaf, di SD itu memang gurunya kurang dan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ikut mengajar, betul. Namun jabatan utama di situ Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi mohon untuk tidak mengisi yang milih ini. Jangan beranggapan aksi nyata kok mau RPP. Memang petunjuknya RPP Bapak Ibu. Boleh. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita memilih yang ini jangan lupa pilih aksi nyata yang ini. Nah, setelah itu yang ketiga, membuat FGD, forum diskusi terarah. Bahasa sekarang ya ngopi bareng-bareng, ya ngobrol santai. Namun yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Tidak ngobrol soal arisan ya. Nah, ini yang berbahaya. Nanti diunggah. Di sini malah melihatkan bungkusan-bungkusan yang lain. Nah, di sini biasanya sebagai di satuan pendidikan itu kan pasti melakukan kegiatan ini Bapak Ibu di awal tahun. Namun kita tidak sadar membuat yang namanya kurikulum. Ya, KOSP. Strukturnya bagaimana itu bisa Bapak Ibu dibuat aksi nyata. Membuat asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan kita. Nah, ini untuk guru dan kepala sekolah. Gunakan metode 6 topi berpikir. Nanti Bapak Ibu klik di situ 6 topi itu apa isinya? Ada topi merah, putih, hitam, dan lain-lain. Libatkan para guru dan staf. Yang agak susah ini kalau di SMA dan SMA Bapak Ibu. Karena gurunya sudah puluhan, ada 50 lebih. Kemudian staf TU-nya juga 20-an lebih. Nah, kalau di SD kan TK kan paling 10, 5 dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi halangan, tantangan buat kita. Ya. Nah, untuk FGD ini adalah membahas kurikulum. Asesmen dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu ya. Boleh berkolaborasi sekali lagi. Dan jangan lupa pilih aksi nyata ini. Nah, setelah kita memilih salah satu Bapak Ibu. Toha, mohon maaf, kita kurang 2 menit ya. Oke. Setelah kita memilih salah satu aksi nyata, lalu kita klik mulai lengkapi. Seandainya kita milih yang pertama tadi, kita tidak suka, kita juga bisa mengganti lewat sini. Oke. Nah, berikutnya setelah kita klik yang tadi, mulai lengkapi, jangan lupa yang di sini aksi nyata sudah selesai dilakukan. Klik di sini Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu disuruh menulis, mengupload, menulis dan lain-lain. Oke. Setelah selesai, klik ini silang, di sini silang. Tarik saja ke sini Bapak Ibu sampai nyala. Dan di sini nyala. Kemudian ya lanjut. Nah, oke. Ya, oke. Setelah ya lanjut, apa itu? bisa membagikan linknya di Mana apa Bang? yang apa namanya Sultan. yang atas share link. Setelah itu Bapak Ibu bisa membagikan linknya kepada teman-teman yang lain. Nah, di sini saya contohkan bentuk aksi nyatanya Bapak Ibu. Ini judul, bisa dilengkapi dengan foto, ada namanya, ya dari guru mana boleh, terserah Bapak Ibu semua.
kemudian apa pemahamannya ini dicantumkan. Nah, kemudian masih di deskripsi. Kemudian jangan lupa melakukan refleksi atau rangkuman. Dan yang ini Bapak Ibu, umpan balik tidak harus lewat Jambur Bapak Ibu. Sekali lagi, bisa yang lain. Nah, kemudian kalau ada foto dokumentasi, dipersilahkan. Lebih baik ada foto dokumentasi. Oke, mungkin ya Wajib ya Pak ya kalau mungkin dokumentasi ya. itu Bu Rosidah pemaparan dari saya karena memang di waktu. Mohon maaf nih Pak Toha. Ya, tidak apa-apa. Mungkin itu dulu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ke teknis yang lain, informasi teknis yang lain. Mantap sekali Pak Toha. Contoh-contohnya sangat jelas nggih. Penyusunannya juga sangat bagus, ada refleksinya, ada umpan baliknya, dan juga ada dokumentasi penyebarannya nggih. Tadi sudah sangat gamblang, dan materi juga nanti bisa Bapak Ibu contoh-contohnya untuk lebih memahami, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materinya. Kasih aplaus dulu untuk Pak Toha dengan pemaparannya yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, saya beri untuk 2 penanya. Okay. Tadi ada sempat yang sudah tanya di chat juga. Monggo saya persilakan untuk raise hand Bapak Ibu yang bertanya. Untuk link absennya kok belum ada gitu. Link absen sudah saya taruh di sini Pak, di chat Bapak. Ada. Ada, mohon bantuan Bapak Ibu yang lain bisa mengirimkan ke Bali ya, yang di copy pastekan ya. Ada. Oh iya, monggo dituliskan lagi Bapak Ibu, di copy pastekan. Dan Bapak Ibu sekedar informasi bisa ikut ini juga nggih di komunitas. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu selain absen nggih. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Bu, langsung mawon. Nggih. Tapi ngapuntennya ini saya off kamera gitu, Bu. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, ini yang saya tanyakan. Oh, perkenalan mboten? Monggo Bu. Nggih, nama saya Veronica Absira Sutrisno dari TK Pertiwi 0803 dari Kecamatan Mayong. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tadi Bapak Toha menjelaskan minta umpan balik kepada siswa. Lah kebetulan kan saya di jenjang TK. Nah, terus bagaimana cara meminta umpan balik kepada siswa TK? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin itu saya sudah unggah aksi nyata. Ternyata yang saya upload itu saya salah file, Ibu. Okay. Terus itu solusinya bagaimana? Kemarin sudah WA juga sama Pak Upi, katanya tidak bisa dirubah. Terus jika di PMM belum tervalidasi, itu efeknya atau dampaknya bagaimana? Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Toha bisa langsung ditanggapi. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus ya. Bapak Ibu semua, bila mana kita melibatkan siswa dalam aksi nyata, terutama yang kelas rendah, tidak hanya di PAUD atau TK Bu, pos PAUD atau kelas rendah. Kelas 1, 2, 3 juga kalau disuruh interaktif itu memang agak susah. Kita fasilitasi dengan bisa membuat contoh rubrik emoji. Contohnya, Ibu membuat gambar-gambar wajah atau bentuk apapun tentang kegiatan ini, disuruh menempelkan. Otomatis tidak bisa online atau tidak bisa menggunakan link untuk anak ini. Kasih kertas, disuruh maju atau ditaruh di papan tulis kertas,
anak itu disuruh menempelkan, disuruh mengambil gambar yang disukai, bisa es krim, bisa gambar tersenyum atau apa. Anak-anak, pelajaran ini menurut anak-anak bagaimana? Silakan mengambil gambar yang ada di depan. Itu salah satu contoh seperti itu. Bisa diterima, Bu? Siapa tadi yang bertanya? Enggak, Bapak. Berarti kita ambil beberapa sampel anak, mungkin apa semua anak, Pak? Minimal 3, Bu. Enggak. Hanya 3 sampai 5 saja cukup. Ya, di situ sudah ada permintaannya, Bu. Di setiap aksi nyata ada yang diminta berapa aksi umpan baliknya. Kemudian yang kedua, revisi di aksi nyata bila mana salah upload sudah dijawab oleh beliau Pak Upi, untuk sementara memang tidak bisa diganti. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati betul dalam mengupload aksi nyata kita. Apakah sudah file itu sudah betul atau tidak? Oke. Nanti bila sudah divalidasi dan ditolak, nanti akan ada menu untuk ganti aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang ketiga, bila validasi menunggu, ya kita tunggu, Bu. Sampai oleh tim pusat mengoreksi dan sertifikatnya terbit. Demikian Bu Rosida yang saya berikan, mungkin tambah lagi. Untuk tambahan sedikit untuk umpan balik selain menggunakan emoji untuk kelas bawah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan secara lisan, terus Bapak Ibu sendiri yang menuliskannya, itu yang pertama. Kemudian sedikit tambahan Bapak Ibu, tadi kan disampaikan bahwasanya Bapak Ibu ini kan bisa bekerja kelompok, boleh bekerja kelompok, tetapi Bapak Ibu untuk refleksinya itu membuat sendiri, khusus bagian refleksi Bapak Ibu itu membuat sendiri, misalkan materi Bapak Ibu ganti warnanya atau apanya silahkan, tetapi untuk bagian refleksi itu Bapak Ibu jangan sama, pasti nanti akan dikembalikan gitu. Karena refleksi itu kan dari diri kita sendiri, nah itu yang paling utama. Ngoten Bapak Ibu. Ini sudah lebih 5 menit Pak Toha. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa dicatat kemudian ditanyakan ke webinar yang akan dari minggu depan karena kita webinarnya rutin setiap hari Senin. Bapak Ibu agar tidak ketinggalan informasi, Bapak Ibu bisa mengikuti komunitas kita di webinar dan Bapak Ibu jangan lupa mendaftar. Di sana ada jadwal webinarnya. Ngoten Bapak Ibu, apakah masih Ibu Sinten yang dari Mayong, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup menjawab? Sampun Bu. Sampun sudah ada pencerahan, jadi tidak bertanya-tanya lagi. Menambahi sedikit Bu Rosida, yang terakhir, Bapak Ibu bila mana sudah mengerjakan aksi nyata, jangan lupa mengupload di laporan IKM Kabupaten Jepara, sehingga yang disampaikan Pak Wid tadi namanya jenengan akan terbaca. Langsung saja ke 10 atau 9 ya Pak Wid ya. Nanti akan terbaca. Oke gitu. Itu Bu. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan juga Pak Toha, materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu juga bisa nanti link materi Pak Toha bisa ditaruh di sini di chat agar sudah terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa lebih memahaminya, contoh-contohnya. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Norofik maupun Pak Widodo tadi, banyak sekali kunci jawaban Bapak Ibu. Tapi masa kita tidak mau selamanya tidak mau berubah, intinya seperti itu. Jadi nanti apa yang disiapkan, sudah capek-capek disiapkan oleh pemerintah, nanti seolah itu tidak ada gunanya tidak ada gunanya karena kita hanya mencontoh di kunci jawaban seperti itu. Kita bisa berlatih pemahamannya dengan cara menonton videonya, kemudian kalau aksi nyata kan sudah dicontohkan semua
Nah, untuk konsekuensinya itu pada diri kita sendiri karena kita tidak paham dengan kurikulum merdeka dan apalagi untuk mengimplementasikannya. Ngoten nggih Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya hari ini dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Nurofik, Pak Widodo maupun Pak Ahmad Toha yang sudah memberikan semangat maupun materi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi terakhir kita bisa foto bersama nggih.